Pada suatu masa di negeri Daha dan Kahirupan, hiduplah dua orang gadis yang bernama Galuh Ajeng dan Galuh Chandra Kirana. Di suatu hari, Raden Indu Kertapati bertunangan dengan Galuh Chandra Kirana. Wahai Chandra Kirana, apakah kamu mau jadi kekasihku? Wahai Indro Kertapati, aku mau menerima lamaranmu. Setelah acara selesai pada hari itu, Galuh Ajeng tidak menghadiri pertunangan Chandra Kirana. Dan selanjutnya, Galuh Ajeng mendapat kabar bahwa Galuh Chandra Kirana telah bertunangan dengan Raden Indu Kertapati. Apa kau hadir di acara pesta pertunanganku, wahai Galuh Ajeng? Aku sangat mengharapkan kehadiranmu. Ya, aku tidak bisa hadir di pesta pertunanganmu karena aku tidak sanggup melihatmu bertunangan dengan kekasihku. Maafkan aku, Galuh Ajeng. Jika saja kau bilang kepadaku, maka aku akan mengalah denganmu. Di saat Galuh Ajeng melihat Galuh Chandra Kirana kegirangan, menangisnya Galuh Ajeng yang sangat amat pedih bahkan dari pagi sampai ke petang. Galuh Ajeng masih menangis, semakin hari semakin bertambah. Dan Padukaliku yang melihat tidak tega terhadap anaknya yang menangis sampai balut matanya terlihat sembab. Senangnya anakku, akhirnya kau bertunangan juga dengan orang itu. Ratuku, dengan sangat senang hati, aku menerima ia melamarku. Aku turut senang dengan kabar ini. Ada apa Galuh Ajeng? Apa yang membuatmu menangis tiada henti ini? Padukaliku, hatiku sangat amat sakit melihat Chandra Kirana bertunangan dengan Raden Kertapati. Kau tidak pantas seperti ini. Aku berjanji akan mengobati luka hatimu itu. Setelah Padukaliku melihat anaknya yang selalu menangis, Padukaliku pun menghadap Duli Sang Nata. Padukaliku lalu duduk berderet dengan Mahadewi di depan Sang Nata. Galuh Chandra Kirana yang pada saat itu duduk jauh tanda menghormati. Selepas itu, Baginda Sang Nata memanggil Chandra Kirana untuk bersantap bersama. Anakku Chandra Kirana, mengapa engkau duduk jauh di sana dan tidak berderet denganku? Aku duduk jauh di sini denganmu. Semua itu untuk menghormati sesamaku. Sungguh taklim, begitu sopannya anakku. Jika itu maumu, akan kukabulkan. Sebuah hormat bagi saya, Baginda. Izinkan saya untuk menyampaikan niat suci saya untuk melamar Galuh Chandra Kirana untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Wahai Ayahanda dan Raden Indu Kertapati, terima kasih atas lamarannya dan niat baikmu. Hamba menyetujui lamaran dari Raden Indu Kertapati. Karena melihat hal itu, Galuh Ajeng dan Padukaliku bertambahlah sakit hatinya terhadap Galuh Chandra Kirana. Padukaliku dan Galuh Ajeng berdiskusi secara rahasia. Wahai Padukaliku, apa yang harus kita lakukan? Apa hanya bisa merelakan itu semua dengan rela? Bantulah aku ibu, ini semua tidak adil. Ada satu hal yang akan aku lakukan kepada Chandra Kirana dan Permaisuri. Apa itu semua akan lancar? Apa itu ibu? Tak ada yang tidak mungkin sebelum kita mencobanya. Kau lihat nanti saja anakku, pada hari inilah Permaisuri dan Chandra Kirana akan mati. Dan hanya aku dan anakku Galuh Ajeng yang akan menggantikannya. Jikalau mereka memakan itu, akan aku jadikan anakku tunangan Raden Indu Kertapati ini. Dan tiada pada itu juga, mereka semua akan mati. Wah, sungguh senangnya hatiku. Setelah selesai bersantap, mereka pun kembali ke tempat masing-masing dengan diiringi dayang-dayangnya. Setelah semua telah kembali, Padukaliku pun melancarkan rencananya dengan membuat minuman yang sudah diberikan racun. Dayang-dayang pun kembali membawa persembahan yang ditaruh di dalam gelas bening yang sama dengan majelis dan tamak itu. Dayang-dayang pun berjalan kembali menuju istana permaisuri lalu dipersembahkan dengan sangat manis.
Aku sudah berhasil meracuni Chandra Kirana. Ya wahai ibuku, aku pun sangat senang melihat Chandra Kirana telah tiada dan Raden Ino Kertapati telah menjadi milikku. Setelah melancarkan niat itu, mereka berhasil untuk menyingkirkan Chandra Kirana dan Permaisuri dari negeri Daha dan kehidupan ini. Seluruh penduduk negeri itu pun berturut berduka cita dengan meninggalnya Permaisuri dan Chandra Kirana. Dan negeri ini pun akan diduduki oleh Padukaliku dan anaknya Galuh Ajeng sebagai pengganti. Setelah beberapa bulan Padukaliku dan Galuh Ajeng menduduki negeri Daha dan Kehirupan, Galuh Ajeng pun bertunangan dengan Raden Induk Kertapati dengan sangat terpaksa, dan sang raja hanya bisa menyaksikan semua tanpa berkata sepatah kata apapun.